Ibu Bapak sekalian, para hadirin yang saya tidak akan sebutkan satu persatu karena banyak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya bukan menggurui di sini, tapi karena diminta oleh Bu Wilda, jadi saya pikir apa ya, karena harus deskripsi, sedangkan saya tidak ahli untuk kaitannya dengan display museum. Oke, dan saya akan bahas saja mengenai ya mungkin genesis dari batuan beku. Tadi saya dengar ada beberapa dari pramu, mungkin refreshing lah dianggap itu. Dan nanti goals-nya ya saya akan bahas bagaimana kalau kita mendeskripsi ini menurut apa yang saya pikirkan. Baik, jadi judul yang saya pilih itu ini, saya tidak membuat judul petrologi dan sebagainya, Priharjo. Jadi saya nggak fanatik dengan apa nama. Tapi intinya adalah kan ini kita nanti museum itu melayani publik. Publik itu berbagai macam background. Jadi mungkin apa yang kita harus tayangkan, displaykan, satu yang bisa dengan mudah dikenal dan ceritanya itu dimengerti. Nah, itu tugas kita, itu tugas Anda-Anda yang di museum juga, bagaimana menyederhanakan teori-teori yang muluk-muluk itu menjadi sesuatu yang sederhana dan dimengerti. Ya, oke. Tapi memang intinya adalah melihat batuan di sini. Basic ya, dasar saja saya mengingatkan saja bahwa kalau kita bicara batuan itu maka ada batuan beku. Saya sengaja batuan piroklastik saya selalu pisahkan. Mengapa? Karena saya pikir sesuatu yang penting juga. Sekarang dia bukan member bagian dari batuan beku, tapi dia separately, dia mempunyai cerita sendiri. Dan di Indonesia ini kan 127 atau berapa gunung. Kalau dimasukkan di batuan beku seolah dia tuh hanya secondary saja, hanya tambahan. No. Jadi saya selalu munculkan. Jadi untuk ini opini saya. Ada batuan piroklastik, kemudian ada batuan sedimen, dan ada batuan metamor. Nah, tugas saya itu nanti di sini nih. Nah, ya, oke. Kemudian kita mengingatkan lagi rock cycle supaya tahu nih gimana nih cerita kaitannya masing-masing batuan itu, yang tentunya dari magma kemudian menjadi batuan beku kalau dia membeku, kalau dia kemudian rombak dia bisa menjadi batuan sedimen, kemudian kalau dia mengalami metamorfisme dia akan menjadi batuan metamorf ya. Kemudian kalau di sini sudah rombak-rombak itu bisa menjadi batuan sedimen kalau mengalami diagenesis. Dan semua batuan ini, sedimen maupun batuan beku bisa metamorfisme menjadi batuan metamor, dan ini kalau lebur menjadi magma lagi. Jadi ini adalah siklus batuan. Jadi faktor-faktor atau proses yang ada di sini lebur, merah, kemudian yang warna magenta atau agak ungu kristalisasi, this one. Kemudian pelapukan, metamorfisme yang hijau, dan kompak sementasi itu sebenarnya ke diagenesis. Baik, Bumi, saya selalu katakan kepada mahasiswa saya, Anda tuh bercerita apapun juga, itu kalau harus tahu batuannya. Bicara sesar di batuan, bukan di awang-awang, saya katakan. Bicara fosil juga di batuan. Jadi basicnya itu subjek utama tuh batuan tuh harus tahu dulu, karena itu tempatnya mau cerita apapun juga, dan di mana itu ternyata hanya di atas saja nih gitu kan, hanya di kerak bumi saja. Baik, jadi di situ, jadi kita bicara batuan tuh ya hanya sebatas di situ ya. Oke. Kalau bicara batuan beku ya harus ke sumbernya dulu nih, magma. Mengingatkan kembali saja. Kalau kita bicara magma berarti kita bicara suatu masa di mana di situ tuh ada fase padat, ada fase cairnya, dan ada fase gasnya. Jadi tiga-tiganya ada tuh. Karena kan tidak pernah kita menghentikan diferensiasi atau kristalisasi magma, ya it works selalu ya. Oke, jadi ada ini. Temperaturnya tentunya sekitar lebih dari 1100 karena katanya antara 1100 sampai 700 itu kan proses kristalisasinya di dalam deret bones itu kalau kita lihat. Kemudian ada unsur-unsur oksida, ada unsur jejaknya,
ada unsur tanah jarang, ya. Jadi di mana satuannya kalau ini part per billion, ini adalah ppm, dan ini adalah persen. Ya. Oke, itu yang seringkali dilupakan, bahwa mahmah kelihatannya cair saja, padahal dia punya komposisi ini ya. Maka kalau gelas itu pendinginan mahmah yang langsung itu menjadi gelas, seringkali lupa kalau mahasiswa saya komposisinya apa, silika, lupa dia bahwa yang mendingin itu adalah mahmah, jadi punya semua segala macam ini. Baik, kemudian dari karakter kimiawinya ada istilah seri mahmah alkali, kal alkali, dan toletik. Baik. Kemudian mahmah untuk menjadi batuan kan dia berevolusi dari homogen menjadi heterogen. Dari yang tadinya basaltik kemudian menjadi berbagai macam batuan. Ya. Nah, itu prosesnya katanya diferensiasi. Oke, diferensiasi apa saja? Ada banyak macam, ya. Saya tidak akan bahas. Tapi ini adalah berbagai macam proses yang membuat mahmah itu berbeda, different, dan juga membuat adanya sejumlah batuan beku. Dan saya memunculkan ini, deret ini, ya. Mengapa? Ya supaya ingat lagi. Dan sekaligus sebenarnya kalau sebelah kanannya kita melihat ini klasifikasi batuan ya, yang sederhana ini. Jadi kalau kita lihat di deret Bowens, ada deret sebelah kiri yang discontinue, yang kanan yang continue, yang kiri itu adalah urut-urutan dari mineral-mineral mafic, yang banyak unsur FeMg-nya, dari olivin, pyroxene, amphiboliotite, sedangkan yang di kanan ini grup plagioklas ya, dari anortit sampai alpit. Kemudian yang di bawah ini adalah fosfor alkali, muskovit, dan kuarsa. Jadi berarti dari atas ke bawah itu unsur besi Mg-nya berkurang, sedangkan unsurnya yang bertambah adalah unsur-unsur alkalinya. Ya, juga Ca-nya berkurang semakin lanjut diferensiasi itu. Oke. Nah, sekarang ini sudah mulai kita mengelompokkan nih. Secara umum batuan beku itu ada yang dikatakan batuan beku intrusif. Itu adalah yang terbentuknya di bawah permukaan. Karena dia meropos batuan-batuan yang sudah ada, dikatakan intrusif. Kemudian ada juga yang membekunya di permukaan. Atau yang dia terdapatnya di permukaan, ekstrusif. Membekunya nih. Jadi ada itu. Kemudian kalau yang intrusif itu dikatakan juga dikelompokkan batuan menjadi namanya batuan Pluton. Konon katanya karena Plato itu ya, dewa di Yunani itu Plato, maka kokoh tegar gitu. Batuan Pluton itu kan memang ukuran butirnya kasar, relatif kemudian kristal-kristalnya juga lebih sempurna gitu ya. Jadi kokoh seperti Plato katanya nih. Itu intrusif. Meski juga ada yang relatif lebih halus kalau dia intrusinya dekat permukaan. Kemudian ini Pluton. Jadi kita nanti tahu bahwa plutonic rocks itu berarti butirannya kasar. Nanti mengapa kasar juga nanti akan dibahas. Kemudian ada batuan vulkanik. Membeku di permukaan atau di dekat permukaan saya katakan. Kalau dia di permukaan maka dia mengalir, efusif, aliran lava. Hasilnya ya, batuan beku dia karena magma mengalir kemudian membeku, jadi dari magma mengkristal. Sedangkan kalau dia selain dia yang mengalir ada juga letusan gunung api, kan erupsi gunung api itu ada efusifnya, ada alirannya, dan ada juga letusan. Nah ini dia letusan berarti kelas pyroclast, nama batuannya batuan piroklastik. Maka saya katakan ini ya siogianya dia punya tempat sendiri. Ya. Oke. Batuan plutonik tadi dikatakan yang membeku di bawah permukaan ya, intrusi. Nah, di situ itu berbutir kasar karena pendinginannya sangat lambat. Rate of cooling-nya itu sangat lambat.
maka dia menghasilkan kristal yang relatif lebih besar dan umumnya beberapa dia akan lebih sempurna. Nah, bentuknya itu ada dikes, ada sil, batolit, lakolit, lekolit. Contohnya dari nama batuan tuh, kelompok-kelompok gabbro, diorit, sienit, granit, dan macam-macam yang ada, melit, dan sebagainya. Ya, ini mah yang basic saja yang saya munculkan. Itu plutonik. Jadi kalau orang mengatakan pluton, dan langsung kasar. Kalau kita melihat dari megaskopik, berarti vaneritik. Ya. Sedangkan batuan vulkanik itu membeku di permukaan atau dekat permukaan. Berarti kecepatan pendinginannya itu akan tinggi, cepat. Maka hasilnya halus atau amor, tidak sempat tumbuh. Kan crystal growth. Ya tidak sempat mendingin langsung. Ya amor. Salah satunya lava bisa amor. Ya. Kemudian juga intrusi dangkal. Itu dia akan butirannya halus nih. Berbutir halus. Dari halus sampai amor. Jadi pendinginan cepat, sangat cepat. Jadi sebenarnya mudah sekali di lapangan kalau kita mau megaskopik melihat batuan ceritanya yang apa. Nggak kelihatan butirannya, berarti dia teksturnya avanitik, pasti. Atau dia amorf atau halus, pasti dia efusif. Itu sangat sederhana toh, nggak perlu pakai teori macam-macam ya Pak Pri. Ya, betul sekali, setuju. Nah, nanti nama batuannya basalt, andesit, riolit, dan sebagainya. Oke, nah ini saya tunjukkan. Jadi kecepatan pendinginan sangat berperan dalam ukuran. Kalau lambat, ini hasilnya. Kasar. Kalau dia kecepatannya meningkat, jadi berarti lebih cepat, hasilnya halus. Sangat cepat, amorf. Nih, ya. Jadi kita melihat bentuk kristal, ukuran, dan kita melihat keadaan dia non-kristalin, maka kita tadi bisa aplikasikan dalam pemberian batuannya. Oke, ini contohnya nih. Jadi kalau kita melihat di sini batuan sengaja selalu saya akan pilih gabbro, diorit, granit, sienit. Saya munculkan sienit. Seringkali kita lupa ada yang namanya sienit. Di dalam beberapa klasifikasi juga sienit tidak pernah dimunculkan. Saya juga heran. Padahal sienit sama granit ini kan saudara dekat ini. Dikurangi kuarsanya, granit menjadi sienit. Gitu. Karena dia banyak felspar alkali dibandingkan diorit. Ya. Gitu. Oke. Ini berarti plutonik. Kita lihat. Bisa kelihatan vaneritik plutonik. Ini halus. Apalagi ini susah nih, harus pakai loop gitu ya. Kalau ini masih kelihatan kristalnya, tapi halus. Nah di sini yang namanya terakhir kita melihat kristal kasarnya, berarti in equigranular. Ini ada butiran yang kasar fenokrisnya dan yang halus massa dasarnya. Ini biasanya kalau terakhir katanya sanidium ya. Oke, jadi ini adalah batuan beku vulkanik. Pengelompokan butir kasarnya di sini, kalau ini bertekstur porfiritik, massa dasarnya yang kita perhatikan. Ya, untuk semua batuan, kita mengelompokkan apakah dia plutonik atau vulkanik, ukuran penamaan untuk berdasarkan ukuran butir, selalu massa dasarnya yang diperhatikan, bukan fenokrisnya. Oke. Nah, struktur nih, beberapa saja saya menunjukkan, karena kalau kita di sedimen juga ada struktur, batuan beku juga ada struktur yang akibat mobilitas, jadi aliran atau apa. Itu struktur aliran. Dan ada struktur bantal, lava, ada AAH lava, ada pahwe-hwe lava. Ya ini kalau di aliran itu berarti kan lava ya. Oke, karena pendinginan juga ada kekar, macam-macam kekar bisa karena pendinginan juga ada kekar kolom. Kemudian vesikuler juga karena pendinginan kan, struktur kelihatan megaskopik. Ini kan karena keluarnya gas itu, terpisahnya gas pada waktu pendinginan itu. Jadi meninggalkan jejak rongga. Kemudian ya ada sinulit dan sebagainya. Nah, ini kekar apa aja ya. Di sini ada yang kekar berlembar. Ini kekar kolom. Ya, kekar kolom ini kita bisa melihat seperti pensil ibaratnya ya. Kemudian di
tegak lurus terhadap elongation-nya itu bentuknya poligon. Itu yang kita bisa ukur. Kalau ada intrusi misalnya itu kita ukur sebagai bidang. Kalau kolom-kolomnya kita ukur sebagai garis, gitu ya. Oke. Kemudian kalau sinulit berarti batuan asing yang ada di suatu, misalnya intrusi atau apa. Oke. Itu namanya di singkapan pasti kan, singkapan. Kemudian nih ada batu karembong tetangga yang dekat itu. Lava. Itu Pahwe lava itu. Ya. Ini ada di Bandung nih. Kemudian ada lava, itu lebih kasar. Kalau Pahwe lava itu licin halus. Ya. Kalau lava itu lebih kasar, jadi lebih permukaannya lebih kasar, seperti blocky. Sedangkan kalau di sini bukan yang kuning, tapi yang ini adalah lava bantal. Ya. Ini yang di Karangsambung. Oke. Dan lava bantal biasanya dia akan berstruktur bellows kalau di bawah air. Ya, di bawah air. Mau di marin, mau apa. Maka dia akan berbentuk bantal bellows. Saya selalu contohkan ke mahasiswa saya seperti cendol. Ya, kalau kita bikin cendol kan agar dipanaskan tuh cairannya, kemudian dituang ke kom yang ada air dinginnya, pakai saringannya agak kasar, Anda tuang airnya itu langsung menggumpal menjadi cendol. Ya, itu kalau saya ke mahasiswa saya itu. Oke, nah sekarang kita lihat tekstur. Kalau megaskopik kita punya dua tekstur utama yang disebut sebagai afanitik dan faneritik. Afanitik itu tidak kasat mata, artinya kita dengan mata kita tidak bisa lihat ada kristal atau apa di situ. Afanitik itu kalau dengan sayatan kita bisa melihat kan, tapi kalau di megaskopik afanitik. Oke. Kemudian kalau kasat mata kita bisa lihat ada kristalnya, ya, atau misalnya ada fosilnya gitu kok di sedimen. Itu faneritik. Kemudian ada yang amorf. Obsidian, itu kan glassy. Amorf. Kita tidak dapat mengatakan dia tidak bisa dilihat, kelihatan. Hanya tidak kristalin. Maka kalau buat saya harus dipisahkan itu. Jadi ada afanitik, ada kelompok batuannya afanitik, ada kelompok yang faneritik, dan ada yang amorf. Jadi itu sudah suatu klasifikasi atau pemisahan awal itu. Yang sangat sederhana. Nanti penanganannya berikut. Nanti berikutnya di belakang akhir ada. Ini ada 3 tekstur yang saya istilahkan saya itu wajib atau standar yang harus diamati. Kita harus amati, kita harus lakukan untuk batuan beku. Dilakukan itu berarti bukan harus ada hasilnya. Contoh, kalau obsidian, kita tahu kan amorf. Ya nggak mungkin dong cerita macam-macam ini. Ya, pasti tidak akan ada ukuran butir, tidak ada fabrik. Paling ini kita, derajat kristalisasinya holohialin. Jadi saya itu memunculkan ini. Saya tidak berharap bahwa megaskopik kita bisa identifikasi ini. No. Tapi ini adalah tekstur batuan yang wajib. Sebelum cerita porfiritik dan sebagainya itu kita lihat ini dulu derajat kristalisasi. Untuk apa? Karena nanti di dalam Genesis kita akan tahu kalau holokristalin itu berarti dia waktu pendinginan itu relatif perlahan, lambat, pasti Pluton, kan gitu. Jadi membantu kita sebenarnya. Kalau holohialin pasti di permukaan kecepatan pendinginan sangat cepat, lava, gitu. Jadi tidak selalu bisa. Kalau misalnya batuannya afanitik, ya nggak bisa kan ya. Harus pakai, kecuali pakai lu kelihatan, ada kristal-kristal, oke deh, kira-kira dia holokristalin gitu. Dan kita jangan berharap banyak gitu. Kalau batuan itu afanitik ya, maka nanti di dalam identifikasi, deskripsi, saya menganjurkan warna sebagai salah satu faktor yang kita bisa gunakan. Kemudian granularity, seragam atau tidak seragam. Kalau halus semua ya kita nggak bisa lihat. Tapi kalau dia ada butir-butir
kristal kasarnya berarti porfiritik, alhamdulillah kita masih bisa mengatakan bahwa kristal fenokrisnya itu vanerik. Yang afanitik masa dasarnya. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya kegunaannya. Dan untuk cerita apa? Urutan kristalisasi. Yang kasar lebih dulu tuh. Yang masa dasarnya belakangan. Dan selalu saya katakan, kalau batuan itu equigranular, porfiritik, maka penamaan batuannya gunakanlah untuk ukuran yang pertama adalah masa dasar, bukan fenokris. Seperti tadi basalt porfiritik itu dikatakan basalt karena masa dasarnya halus. Ya? Jadi itu ingat. Jadi kok porfiritik, penamaan batuan kita dasarnya adalah masa dasar, ukuran butir masa dasar. Oke, kemudian kemas nih semua akan Berarti kelihatan. masa dasar itu ukuran butirnya? Yes. Oh, iya. Jadi kita kalau batuan itu ukuran halus itu ya tadi yang afanitik itu halus. Nama batuannya namanya basalt kan karena halus. Kita tidak katakan gabbro. Gitu. Fenokris ada ya sebutkan mau diberi nama tambahan basalt pyroxene boleh. Karena sejarahnya fenokris kan dulu we don't know. Kecuali kok ditentukan umurnya nanti kapan dia itu, ya kan? Yang kita pelajari batuannya ini adalah sejarahnya yang terpanjangnya adalah di masa dasarnya. Dan kontak dengan batuan samping juga pendinginan dari yang akhir kan masa dasarnya. Gitu. Ya, oke. Jadi ini 3 yang perlu diperhatikan, bukan berarti ada jawabannya. Tadi saya contohkan obsidian itu paling enak saya bilang. Holohialin udah the rest tidak ada apa-apa. Udah katakan amorf, mungkinan obsidian namanya. Itu, ya. Nah ini, jadi kalau afanitik, tuh nih di dalam sayatan, maka saya lagi-lagi saya katakan kalau kita deskripsi petrografi kita tidak menggunakan istilah afanitik dan vaneretik karena ini adalah megaskopik. Tadi kan kasat mata, not makroskop. Kecuali karena beberapa kita kalau mau deskripsi petrografi kita brief megaskopik dulu. Nah di situ disebutkan afanitik, bukan di dalam deskripsi petrografinya. Ya, ini megaskopik, glassy nih. Ternyata kalau di dalam sayatan juga kelihatan ada masa gelasnya, ada alirannya. Ya, ini vanerik udah pasti jelas kasat mata. Kalau ini kelihatan halus, tapi di sayatan juga kita bisa melihat kristalografinya. Ya. Jadi itu nanti yang koleksi-koleksi itu setelah megaskopik, mikroskopik kita akan tahu. Sudah dikelompokkan dulu. Ya, oke. Nih. Porfiritik nih. Ini dasit karang sambung. Ada fenokris, ada masa dasar. Namanya kan dasit. Kan masa dasarnya halus. Bukan fenokrisnya. Ya. Kemudian ini vesikular basalt. Ini rongga-rongga ini. Yang struktur. Maka vesikular itu dikatakan struktur karena secara megaskopik, secara outcropping juga terlihat beberapa. Nah, di sini yang kanan ini amigdaloid. Rongga ini diisi. Nah, kalau rongga ya vesikuler di batuan kalau sudah diisi oleh mineral dinamakan amigdaloid. Teksturnya amigdaloidal. Jadi ini misalnya basalt amigdaloidal. Ya. Jadi ini sudah diisi, kalau ini masih kosong. Ya beberapa mungkin sudah diisi oke, tapi dilihat dominannya saja. Ya, atau dua-duanya boleh, tapi ini misalnya basalt vesikuler amigdaloid misalnya, ya, gitu. Klasifikasi ini, saya munculkan dulu Derek Bowen. Derek Bowen saya katakan ke mahasiswa saya, kamu harus ingat. Kalau hanya hafal oke, enggak apa-apa, tapi sebenarnya di dalam di situ maksud saya itu dia harus ingat. Kenapa? Nantinya bisa klasifikasi yang sederhana. Salah satu kalau kita harus mineralogi ya ini
Di sini kan disebutkan ada batuan ultramafic, ada batuan mafic, ada batuan menengah, ada felsic. Ini campur-campur nih. Jadi kalau kita mau menggunakan kaitan dengan mafic dan ultramafic, ya kita gunakan felsic. Ya. Felsic itu berarti banyak mineral-mineral feldspar-nya. Kalau mafic berarti banyak mineral FeMg-nya, mineral ini yang kiri ini. Nah, di sini. Jadi kan kita lihat di sini, kalau ultramafic berarti dominan mineral mafic. Kadang-kadang ada plagioclase Cr rich yang basah lah kalau kita menggunakan istilah basah. Kalau dia mineral mafic-nya itu banyak piroksinnya dan ada olivinnya, itu sudah ke mafic rocks. Gabbro. Ya. Jadi ini agak kurang ke atas sedikit. Kemudian kalau menengah itu dominasinya amphibole, jadi ini agak ke bawah, harusnya agak di sini nih, kan amphibole. Ya, di sini nih harusnya intermediate. Tapi anyway, kita tahu kalau kita lihat susunannya itu yang paling basah, kalau kita boleh menggunakan istilah basah asam dulu, ultramafic, ultra basah, basah, menengah, felsic. Ini di sini ada granit dan ada di antara ini harusnya ada sienit ya. Kalau mau menggunakan ini. Tapi kalau dan di sini ada beberapa juga ya. Ini semua klasifikasi kalau menurut saya kalau mau melakukan ya mikroskopi lah ya, mikroskopi. Apalagi ini kimiawi. Tapi kan kita sudah hafal, jadi anak-anak juga hafal tuh. Di lapangan kalau ditanya ini batuan apa ultra basah, terus saya bilang sejak kapan Anda analisa kimia? Ya, karena udah terbiasa basah, asam. Kalau saya kurang senang itu dengan istilah itu di lapangan. Nanti mereka tidak berusaha untuk mengenal. Dan ini hafal berarti. Jadi di sini asam kalau lebih dari 66% silika, menengah kalau antara 52 sampai 66, kalau basah itu 45-52 dan ultra basah adalah ini. Jadi ini dasar silika. Nah, ini yang saya paling senang, megaskopik. Warna. Karena warna itu mencerminkan komponen di dalam batuan itu. Secara megaskopik kita bisa lihat. Kalau kita bicara mineral mafic, itu yang komposisinya dominan FeMg, warnanya pasti akan gelap, dark color. Maka saya bilang dark, bukan hitam. Saya bilang selalu, yang warna hitam itu arang. Nggak tahu nih Pak Pri setuju nggak? Dark color, jangan hitam. Sebaiknya jangan hitam, istilahnya dark, gelap. Jadi warna ini, warna gelap, warna terang, dan di antaranya itu kan sangat sederhana. Semua orang bisa, kecuali yang buta warna. Ya. Jadi kita waktu melihat itu pertama kita boleh warna dulu, boleh tadi itu aphanetic atau phanerik, boleh. Tapi warna dulu, gelap, oke, gelap. Berarti dia pasti batuan yang banyak mineral mafic-nya. Kalau dia phaneritic, maka Anda pilihannya itu hanya 1, 2 lah atau beberapa yang ultramafic. Yang lebih sedang dia bas. Jadi kalau warna gelap phaneritic, jadi artinya kita lihat kasat mata, maka itu sudah hanya terbatas loh sebelum deskripsi ya. Gabbro, peridotit, ultramafic, dia bas. Sudah titik. Yang lain dilupakan. Jadi kan ngapalinnya nggak terlalu banyak. Jadi kelompokkan, pikiran kita juga udah diatur. Kalau warnanya terang, berarti dia banyak feldspar alkalinya. Dan ada kuarsa. Mineral mafic relatif sedikit. Kalau toh ada paling juga muscovite dan biotit. Light pearl, apa itu? Phaneritic granite. Sienite. Nanti ada melit, granodiurit, diurit kuarsa dan sebagainya. Bukan diurit kuarsa mungkin masih terang. Diurit sudah agak gitu. Kalau halus tinggal cuman riolit loh. Halus terang. Ya
Trahit ya boleh. Tapi sudah terbatas. Riolit, trahit, terus mau apa? Dasit. Dasit tidak terang ya. Abu-abu gelap tadi. Karena dia sudah tengah-tengah. Nah, kalau yang antaranya itu berarti feldspar alkali ada, plagioklas sudah mulai muncul banyak. Mineral mafic-nya juga sudah mulai muncul lebih banyak. Kalau yang terang granit itu persentase mineral mafic kan sedikit, paling juga 5%, 10% maksimum. Ini juga sama. Kalau vaneritik, jadi gitu. Kombinasi warna dengan tadi kasat mata atau tidak itu digunakan, menurut saya itu yang paling bagus. Nanti terus deskripsi. Kita udah tahu, oh ya dia terang, vanerik. Berarti kita hanya bicara granit. Paling juga zenit. Nah, cuma 2. Kan mudah nih deskripsinya. Kalau halus dia riolit atau trahit. Trahit tadi ada sanidin, ada tekstur aliran. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan, saran saya kalau kita di lapangan ya megaskopik atau megaskopik itu nanti. Kelompokkan saja afanitik dulu, misalnya mungkin ya afanitik, vanerik. Kemudian warna, dari yang afanitik dipilah warnanya. Oh, udah deskripsinya jadi. Kan biasanya pusing terus jadi anak-anak juga atau siapapun juga jadi malas karena susah kan. Karena diminta harus persentase ini sekian persen. Kenapa? Afanitik kita nggak bisa melihat persentasenya, warnanya gelap kok. Warnanya gelap ini mau gimana persentase? Jadi ini kan afanitik. Dark color, ini afanitik. Kemungkinannya basal. Ini yang lebih gelap tapi ada putih-putih, tapi ini gelap dominannya gabro. Vaneric. Nah, terus saya di sini kan, nih, atau diabas atau gabro. Mineraloginya plagioklas, bioxen, olivin. Ini kan nggak bisa ini. Ya Anda katakan ada feldspar dan ada mineral mafic. Dark color kemungkinan basalt, kemungkinan ada mineral mafic-nya, disebutkan aja kemungkinan gitu. Jadi kalau mereka deskripsi itu boleh sebelum mikroskopi. Jadi di lapangan nggak perlu itu tadi. Nah, yang 3 unsur, 3 tadi yang tekstur. Di sini kan nggak bisa. Nggak terlihat itu. Fabrik nggak kelihatan. Equigranular atau inequi, kalau tidak ada fenokrisnya ya equigranular, berbutir halus. Kelihatan dengan loop, terlihat kristalnya ada, holokristalin. Itu. Kita tidak minta banyak macam-macam, harus tidak dituntut. Kecuali kalau ada vesikuler, boleh. Ini ada juga vanetik ya. Itu kalau buat saya. Itu yang dark color. Light color. Tadi kan granit, sienit, riolit, trahit. Ini kiri. Nah, kalau warnanya, jadi light color kan bukan berarti putih. Bisa pink. Kan kita tahu bisa hijau. Karena feldspar alkali kan colorful. Nih, vaneric, light color, dah granit sini lihat kuarsanya. Kalau granit itu kuarsanya kan mencapai hampir sampai 30%, kelihatan deh mikroskopik. Kalau sini barangkali tidak karena relatif sedikit. Dah kan, dalam waktu 5 menit udah bisa deskripsi, nggak sampai. Ini yang halus, warna ini light color, ya. Jadi menurut saya deskripsi megaskopik itu very simple kalau kita gunakan ini. Kalau mikroskopi terserahlah nanti mau Strykeisen, mau apa yang persen itu. Ini, ya. Jadi itu, ini saran saya. Artinya yang saya biasa lakukan dan minta mahasiswa saya. Nah, bahwa dia nanti melakukan begitu atau tidak, walau malamnya. Tapi ini yang saya ceritakan. Oke, itu batuan beku. Sekarang kita meningkat, beranjak ke batuan yang hasil letusan gunung api. Jadi batuan beku sudah itu, dan ini deskripsi yang mungkin termasuk sederhana, yang mungkin bisa dilakukan. Orang awam pun bisa membantu. Orang awam pun dia bisa bantu. Tolong yang vaneric, afanitik kan dikasih tahu bisa kelihatan atau tidak.
yang berwarna, warna terang atau gelapnya bisa. Nanti berikutnya baru deskripsinya geologis, ya. Oke, sekarang batuan ini. Ini magma mancur, saya selalu katakan. Supaya kita ingat bahwa kalau letusan gunung api itu tuh yang letusan itu juga seperti air mancur. Dan kita harus ingat bahwa pecahan hasilnya itu pecahan-pecahan gelas. Kenapa itu? Pendinginan yang cepat itu kan jadi gelas. Dan mengapa bentuknya tajam-tajam? Ya karena adanya gas bubbles itu. Pada waktu dia mendingin, gelembungnya keluar, ya menyisakan bentukan-bentukan yang lekuk-lekuk itu. Jadi semua orang harusnya kita geologis paham mengapa pecahan gelas itu selalu melengkung-melengkung. Nih ya, jadi ini ada magma mancur. Piro, panas, fire. Jadi ini piroklas. Batuan piroklasik komponennya apa? Piroklas. Karena kelasnya dia bara. Bukan batuan sedimen silisik klastik hasil rombakan. Ini tidak. Ini meletus, air mancur, itu magma mancur terus mendingin. Ya, itu bedanya. Kelasnya sama, jadi teksturnya klastik, yes. Tapi komponennya piroklas. Itu yang saya juga tekankan berkali-kali. Maka dari itu harus dipisahkan. Kenapa? Kalau tidak itu dianggapnya seperti sedimen plastik. Ada memang istilah volcanic plastic. Volcanic plastic itu artinya apa? Ya batuan itu bertekstur plastik, komponennya material vulkanik. Titik. Bisa hasil rombakan, bisa hasil letusan, bisa campuran. Kalau sudah rombakan nanti dilengkap lagi volcanogenik sedimentary rocks. Gitu. Kata McPhee itu di bukunya dia. Tuh ya, nih. Jadi kita lihat nih gunung api itu gini. Jadi ada yang bukan letusan, jadi berarti aliran ini pyroclastic flow. Ada yang hasil letusan, pyroclastic flow, pyroclastic fall, ya. Terus flow-nya ini ada yang surge. Ya. Dikatakan bahwa ini hasil letusan gunung api itu membawa bencana, ya. Tapi juga ada positifnya, mineralisasi juga di situ. Oke, jadi di sini nanti akan ada lava dome, gitu. Ya. Ya saya tunjukkan ini karena nanti kita lihat kan semua ada batunya. Semua ada batu. Jadi kalau waktu meletus kan berarti dia meletus tugasnya ada, padatnya apa? Padatnya kristal yang tadinya sudah berdiferensiasi di bawah, dan juga ini lava dome ini semua yang bisa jadi material padat dari letusan ini. Ya, letek. Baik, jadi ini sudah dikatakan. Ini yang sangat penting. Hasil letusan gunung api langsung direct blast, bukan rombakan. Maka itu tadi saya katakan terdiri dari piroklas, fragmen yang panas tadi. Macam-macamnya, nih klasifikasinya, Fisher. Debu, bom, blok, lapili. Jadi tidak ada ukuran lempung, pasir, kerikil, kerakal, no. Jadi kalau sudah batuan piroklas lupakan itu. Ya. Tidak ada ini bereaksi vulkanik, atau saya juga tidak senang menggunakan bereaksi vulkanik karena itu masih mungkin batuan sedimen. Bereaksi piroklastik. Misalnya kita deskripsi bereaksi piroklastik. Fragmen-fragmennya ukurannya lapili, bom, blok misalnya. Masa dasarnya batu pasir. Sejak kapan? Ya. Hasil letusan kan bukan pasir itu. Kita harus konsisten dong dengan ini, ya. Nah, itu semua produk-produk itu hasil letusan itu dikatakan tephra. Pokoknya hasil letusan gunung api itu tephra. Jadi piroklas itu tephra. Nanti terus dibagi atas. Ini pembagian ukuran. Nah, meletus tadi kan, meletus terus mengendap. Artinya dari letusan mengendap. Jadi ada endapan di sini. Nah, itu yang seringkali membuat salah
dianggap bahwa itu adalah sedimen. Ada endapan, saya belum tahu, beberapa nulis endapan jatuhan piroklastik apapun juga, tapi saya mau ingin lebih memfokuskan adanya piroklastiknya itu, maka saya buat ini ya. Mungkin harusnya endapan jatuhan piroklastik, oke. Tapi endapan jatuhan, fall, jadi yang dari letusan kemudian jatuh. Ada yang aliran, dan alirannya bukan air, aliran itu semua material hasil letusan itu. Jadi ada fluida yang panasnya, gasnya, ada macam-macam. Kan itu awan panas itu. Down itu pyroclastic flow. Kemudian pyroclastic surge. Ini bedanya dengan aliran, ini tuh mempunyai gaya horizontalnya kuat. Maka dia nanti juga bentukan strukturnya segala ada low angle cross fading. Dan dia lamparannya akan lebih cepat. Dalam sebaran juga akan berbeda. Ini tephra. Apa saja komposisinya? Bisa pecahan gelas, secara spesifik ada mempunyai struktur tertentu bentuk pumice, ada skorie, bisa ada kristal, ada semua material hasil letusan itu. Ya. Nah, ini klasifikasinya. Yang namanya abu atau debu sampai 2 mm. Antara 2 sampai 64 mm dikatakan lapilli. Lebih besar dari 64 mm dikatakan block atau bom. Kalau relatif curve membundar itu dikatakan bom, kalau menyudut itu block. Nih, sama saja ya. Ukuran, ini materialnya tadi, nama batuannya. Kalau banyak abunya, tuf abu atau tuf saja. Kalau dia ukurannya lapilli, tuf lapilli. Kalau dia ukurannya lebih dari 64 mm, kalau dominasinya bom dikatakan aglomerat, kalau dominasinya blok dikatakan breksi piroklastik. Tapi ada yang mereka menggabungkan saja, oke. Karena memang keduanya biasanya ada, tapi kita harus berani memisahkan dong. Kalau banyak bloknya kita katakan dia breksi piroklastik, kalau banyak bomnya kita katakan aglomerat. Ya. Nih, debu. Nih, lapilli. Dan beberapa membulat. Itu yang namanya accretionary lapilli. Nah, itu di lapangan kita lihat bulat-bulat tuh. Kalau kita melihat endapan beberapa high sulfidation itu, biasanya bisa dijumpai di bagian bawah dari ini. Accretionary lapilli itu bisa terbentuk dalam kondisi humid. Artinya letusan itu kondisi air. Misalnya di kaldera, satu gunung ada kalderanya, ada krater, itu sangat mungkin akan terbentuk accretionary lapilli. Ukuran lapilli bentuknya membulat-membulat dan ada intinya. Konsentris, kadang-kadang konsentris, kadang-kadang massive. Accretionary lapilli. Kalau kita tidak kenal, maka di lapangan kita nanti anggap sebagai apa, I don't know. Tapi itu ada ya. Nah, bom tuh gini nih. Tuh. Jadi bukan bulat seperti bola atau seperti well-roundednya konglomerat batuan sedimen ya. Dia akan bentuknya seperti pesawat. Ya, pesawat itu didesain gini katanya supaya bisa stabil. Jadi ini pendinginannya gini. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa pada waktu dia dilontarkan dalam keadaan setengah padat. Jadi sudah merupakan bagian yang sudah padat, bagian luarnya, bagian dalamnya belum. Kemudian pada waktu dilontarkan, kemudian pendinginan terjadi, akan ada gaya tarikan membuat bentukan luarnya tuh curve ke dalam. Nih. Ini yang namanya bom. Bisa ukurannya sampai 2 meter ya bisa. Ya. Nah, ini blok. Ya, biasanya dari kubah lava atau apa ini. Ya, blok. Kemudian juga bisa ada pumice. Ya, kita bisa katakan pumice kalau kita melihat pumice dan skorie sama, dua-duanya berongga. Bedanya kalau pumice tuh rongganya tuh elongated, memanjang dan ada kesan terorientasi. Nih.
warnanya light color. Sedangkan kalau skoria itu bentuk rongganya itu gitu, ya. Tidak beraturan. Dan dari beberapa tulisan dikatakan bahwa pumice itu rongganya mencapai 90% gas bubbles-nya itu. Sedangkan skoria sekitar 60, lebih sedikit. Ya. Nah, kemudian di sini saya sengaja munculkan ini adalah welded tuff terelaskan atau ignimbrite. Kita lihat apa di sini? Kita melihat ada orientation. Dari apa? Dari pumice. Dan sudah rekristalisasi, sudah devitrifikasi, sudah terubah. Sudah tidak rongga-rongga lagi, sudah jadi mineral. Ya, nih. Ignimbrite. Oke, nah ini. Sebaran dari endapan piroklastik. Yang atas itu jatuhan, yang tengah itu aliran, yang bawah surge. Bedanya apa? Kalau jatuhan itu seperti nabur, ya kita nabur ice itu gula bubuk di donat. Gitu. Nah, biasanya sebarannya akan merata, ketebalannya. Sebarannya merata kalau di suatu morfologi itu, di topografi itu dia akan merata dengan ketebal, artinya tersebar di semua bagian dengan relatif ketebalan yang sama, merata. Itu pyroclastic fall deposit. Sedangkan kalau aliran itu gravitasi dia. Ya. Nah, itu biasanya di bagian yang lembahnya itu akan lebih tebal. Dan yang di tinggian seringkali bisa tidak ada. Kan dia tidak punya gaya untuk horizontal yang kuat, tidak. Jadi dia kalau toh ada yang relatif rendah ada tipis. Tapi dominannya pasti di ini, cekungan depression. Sedangkan kalau surge, karena tadi dikatakan mempunyai gaya, saya bukan ahli gunung api ya, tapi itu katanya gitu, gaya horizontalnya cukup kuat, maka dia sempat bisa dia ke atas ini, meski selalu lebih tipis di tinggian. Di morfologi yang lebih tinggi dia akan lebih tipis dan yang ini, itu surge. Ya, baik. Ini jatuhan. Ada jatuhan. Kita bisa membuat itu ya, membuat penampang stratigrafi juga. Jadi di sini misalnya apa? Di sini ada aglomeratnya. Di sini ada abunya, ada labile. Nah, pada waktu disayat mikroskopi, ya bukan endapan piroklastik jatuhan dong ya. Waktu disayat ya munculnya nanti tuf apa gitu. Kan kita ambil sampelnya. Ya. Jadi tidak usah takut. Kita di lapangan kita menentukan endapannya. Tapi rock name selalu akan referensinya ya klasifikasi yang untuk kita gunakan untuk mikroskopi, ya. Jadi ada tuf labili, breksi, aglomerat gitu. Tentunya kita ambil bagian-bagian yang tanda kutip matriksnya kan. Kalau breksi piroklastik kan fragmennya kan besar-besar. Supaya mudah diambil fragmennya itu yang dideskripsi. Jangan dong, ambil bagian yang halusnya. Matriksnya. Jadi kita bisa bercerita ya. Oke. Nah, di sini kalau di proksimal dan distal juga ukurannya dia akan terlihat. Ya. Nah, di sini relatif itu jauh dia akan pada dekat dia akan buruk semakin jauh ya, karena dia waktu melompat itu lama-lama kan gravitasi itu ada di situ. Ini endapan piroklastik jatuhan. Nah, kalau endapan piroklastik jatuhan itu katanya komponennya lebih banyak adalah yang banyak rongga, bisa ada pumice, skoria gitu. Itu jatuhan. Dan kok jatuhan biasanya pasti faktor gravitasi juga ya. Nah, faktor gravitasi dan itu komponennya banyak yang rongga. Nah, untuk itu bisa sekali kita melihat adanya reverse grading.
Kalau pumice dia pasti kasar halus. Kenapa? Karena waktu dia letusan gitu, kalau pumisnya itu ukuran kasar dan pumice ukuran halus, tentunya yang halus jatuh duluan ya. Karena kalau yang rongga kan diisi sama udara, floating dia lebih lama dia, seperti balon. Ya, jadi akan terjadi reverse graded bedding. Kalau dia ada normal graded bedding berarti sudah banyak padatannya, sudah lebih banyak kristalnya, maka dia normal graded bedding. Tuh ya. Aliran nih. Awan panas Noe-Ardon. Sortasinya buruk. Tadi itu salah tuh yang saya gambarkan itu tadi aliran tuh yang sortasi buruk. Tidak ada perlapisan, komposisinya itu nih banyak kristal dan ini. Gas panasnya ada. Ya, di dalam fluida itu. Nah, dia bisa menjadi ignimbrite. Kalau terelaskan, timbun-timbun gitu, dia bisa menjadi tuf terelaskan. Strukturnya bisa sering nggak kasar halus lah ya, karena dia mengalir, nanti aliran berikutnya tentunya berbeda kan ya. Artinya panjangnya dan sebagainya. Jadi bisa saja akan terjadi perselisihan yang tadinya pada awal tuh di situ ukurannya kasar, maka yang belakangan dia akan bagian vertikali dia akan melihat halus. Ya. Gravitasi yang berperan. Nih, ya. Jadi kita bisa melihat nih. Kita melihat begini. Jadi kita seringkali akan melihat itu grading itu. Reverse atau normal. Tapi sortasinya relatif buruk ya. Kalau jatuhan kan karena gravitasi dia bisa terjadi proses segregation, jadi dia bisa bagus sortasinya. Nah, surge nih. Kalau flow ya aliran tuh gini. Kalau surge tuh ada faktor gini. Dan cepat ya. Nah, di sini komposisi padatnya lebih banyak. Kadang-kadang seperti jatuhan. Sortinya lebih baik. Ketebalannya ya bisa tipis sampai tebal. Dan yang penting adalah ini. Dia mempunyai bentukan-bentukan perlapisan-perlapisan yang cross bedding. Ada flame structure segala macam itu di endapan shirt. Nah, selalu saya sarankan kepada mahasiswa saya kalau kita melihat endapan itu from the distance dulu deh, agak jauh dulu deh. Biar kelihatan. Baru kita dekati. Karena nanti kadang-kadang cross beddingnya barangkali atau graded beddingnya tidak begitu terlihat. Mengapa? Kan kita tahu komponen di dalam batuan piroklastik itu kan pecahan gelas lagi. Pumice dan sebagainya. Ya. Berbeda dengan sedimen. Sedimen ada kuarsa, ada fragmen batuan, metamorf, ada apa. Jadi colorful. Lebih nampak gitu kalau kita dekat juga. Kalau ini akan banyak material volcanic abunya kan. Maka lebih baik agak kejauhan kita lihat. Ini shirt. Ini kan tadi gambarnya itu. Bu Emi, mohon maaf waktunya sekitar 5 menit lagi. Oh ya baik. Jadi ini udah hampir selesai. Ini bentukan. Kemudian ini ciri-ciri dari misalnya kondisi kapan dia reverse, kapan ini. Dan ada lahar. Nah kalau kita udah bicara lahar berarti udah campuran ya, udah ada air ya. Air dari kepundan, air dari kaldera. Jadi lahar berbeda dengan lava, berbeda dengan endapan piroklastik aliran. Ini klasifikasinya. Ya. Kita gunakan lapilli AS ini. Tuf lapilli, tuf breksi tuf. Breksi tuf, breksi piroklastik. Ini kalau nanti mikroskopi.
klasifikasinya, ya. Aglomerat tadi kan udah. Tuf, lapilistone atau tuf lapili, aglomerat, reaksi piroklastik. Kalau campuran tuf pasiran. Jadi kalau campuran, kalau kita mengatakan batu pasir tufan atau tufaceous sandstone, harus ada pecahan piroklas ya, bukan rombakan ya. Jadi contoh anak Krakatau di Selat Sunda itu sangat mungkin sekali ada tufaceous, karena kan tiap hari meletus. Material piroklas ada. Jadi jangan rombakan, ya, jangan rombakan. Oke, ini batuannya tadi udah. Nah, deskripsinya buat saya itu sederhana kalau menurut saya. Ukuran. Kemudian komposisinya apa? Dan kita bisa coba pisahkan, ada fragmennya, ada matriksnya. Tentunya penamaan batuannya yang banyaknya apa gitu tahu ukurannya. Banyak abu, ya tuf lapili. Kalau ini banyak komponen bomnya atau komponen bloknya, ya kita katakan aglomerat atau gitu. Jadi kita tidak membahas mengenai sorting, tidak membahas mengenai angularity, kan semua angular. Ya, saya rasa cukup sekian. Makasih, mohon maaf, bukan menggurui, jadi dan kalau ada yang salah tidak sesuai, mohon maaf. Itu apa yang saya pelajari. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.